Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Azizah dari kelompok 1. Pada kali ini saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami, di mana anggota kelompok 1 yaitu Adela Novani, Angela, Amanda Afrizal, Fikria Dianisa, Miki Putri Supia, dan saya sendiri Nurul Azizah. Baiklah, pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu sistem politik konvensional di Indonesia. Langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh Adela Novani. Kepada Adela Novani kami persilahkan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sistem politik konvensional di Indonesia. Yang pertama, secara umum pengertian sistem adalah suatu kesatuan baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Belanda atau politik dan bahasa Inggris politics, ini dimana keduanya bersumber dari bahasa Yunani. Politika yang artinya adalah dari, untuk, atau yang diberikan dengan warga negara. Yang ketiga, dalam bahasa Yunani, kata politika merupakan berasal dari dua kata, yaitu polit dan tik yang artinya warga negara dan polis yang artinya kota. 4. Menurut para ahli, pengertian konvensional dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang sesuai dengan kebiasaan warga setempat. Aktivitas tersebut biasanya cenderung kepada kebiasaan perjanjian kesepakatan dari banyak pihak atau adat dalam suatu daerah. Banyak yang salah mengartikan istilah konvensional sebagai sesuatu yang kuno. Baiklah, partisipasi politik konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar, serta tidak berupa tindakan kekerasan. Partisipasi politik adalah hal yang mempengaruhi sistem politik sebuah negara yang demokratis, karena sistem politik yang demokratis tidak akan ada artinya tanpa ada partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah atau publik politik. Menurut Budiarjo Maryam, partisipasi politik mempunyai hubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan rakyat dan partisipasinya menunjukkan derajat kepentingan mereka. Menurut pendapat Almond dalam Suryadi 2007 yang menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik terdiri dari konvensional dan non-konvensional. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Lalu bentuk non-konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal atau seperti petisi, maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional terdiri dari pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional terdiri dari pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pengemoban, pembakaran, tindak kekerasan terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, perang gerilya, dan revolusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Adela Novani. Selanjutnya yaitu kepada Fikria Dianisa. Kepada Fikria Dianisa dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh kasus model sistem politik di Minangkabau. 1. Sejarah kekuasaan di Minangkabau. Secara historis, gagasan kekuasaan di Minangkabau tidak dapat lepas dari sejarah kehadiran Kerajaan Pagaruyung yang pernah eksis pada pertengahan abad ke-14 Masehi. 16 keberadaan kerajaan dapat memberikan suatu fakta tentang lahir dan berkembangnya gagasan tentang kekuasaan yang integral dalam tatanan sosial dan politik di alam Minangkabau. Kerajaan ini dianggap pernah mengalami masa jaya pada abad ke-14 di seantero alam Minangkabau dan daerah rantau Minangkabau. 18 penguasa lokal nagari disebut dengan penghulu. Implementasi kekuasaan dijalankan dalam suatu tradisi sisio politik yang dikenal dengan istilah aristokrasi koto piliang. Tradisi ini diistilahkan secara adat dengan bajanjang naik batanggo turun. Artinya sistem kekuasaan bersifat hierarkis dari tingkat bawah sampai ke raja. Drakat mengasumsikan bahwa penguasa Minangkabau pada masa lalu menjalankan pemerintahannya mirip dengan apa yang dipraktikkan di kalangan bangsa Eropa, terutama di Inggris, yaitu kekuasaan yang berbasis hak-hak khusus dan berpola dinasti. Pada abad ke-19, penelitian di Belanda mencatat temuan prasasti Raja Aditya Warman sebagai raja di Pagaruyung dianggap raja yang hebat yang pernah berkuasa. Berbasis data tersebut, sejarah dapat menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau sudah lama menjalani sistem politik sentralistik. Selain sentralistik, kekuasaan raja terbagi ke dalam sistem kekuasaan raja-raja yang dikenal dengan Basa Ampe Balai atau disebut dengan Rajo Tigo Selo. Kekuatan kerajaan Pagaruyung sampai ke semenanjung Melayu, khususnya di negeri Sembilan Malaysia.
Kekuasaan yang telah lahir dan berkembang di budaya Minangkabau kemudian menjadi bagian dari eksistensi relasional antara budaya dan politik masyarakat Minangkabau. Pemahaman tentang politik di Minangkabau cenderung lahir dalam tatanan sistem kerajaan, yang dimana artinya dibangun oleh penguasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fikria. Selanjutnya yaitu kepada Miki Putri Sophia. Kepada Miki dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan tentang nagari sebagai tipe kekuasaan lokal. Pada saat ini, gagasan kekuasaan tergambar dalam tradisi sosial politik yang di Minangkabau yang dijalankan dalam sistem pemerintahan nagari, bukan pada sistem kerajaan atau keraton seperti halnya di masyarakat Jawa. Secara tradisional, nagari didefinisikan sebagai unit tutorial yang berdiri sendiri. Karakteristik utama dari nagari adalah memiliki pemerintahan sendiri dalam wilayah yang terdiri dari berbagai dusun, kota, atau terata. Nagari memiliki masyarakat sendiri dan sistem pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan hukum adat. Kepemimpinan nagari dipegang oleh dua tipe pemimpin, yaitu wali nagari dan KAN. Wali nagari dipercaya memimpin nagari dari sisi pemerintahan. Selain itu, urusan adat, agama, kekerabatan, dan sistem pewarisan harta pusaka pemimpin diatur dalam suatu kekerabatan adat yang disebut kekerabatan adat nagari atau KAN. Begitu pula dalam urutan politik, nagari tidak bisa lepas dari tradisi politik yang membangun penyelenggaraan pemerintahan dan aturan dalam nagari, yakni tradisi politik Bodi Caniago. Sebagai cerminan pemerintah nagari demokratis yang dikenal dengan istilah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Pemimpin didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Tradisi sosial politik lainnya adalah tradisi koto piliang. Seperti halnya raja-raja masa lalu sebagai cerminan pemerintahan nagari yang demokrat dan otoritas, yang dikenal sebagai istilah berjenjang naik, bertangga turun. Biasanya setiap nagari memiliki salah satu dari tradisi sosial politik tersebut. Meskipun ada nagari yang menyambungkan dua model tradisi pemerintahan tersebut, seperti halnya nagari Solo dan Kabupaten Agam. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan untuk Miki. Selanjutnya yaitu pembacaan materi oleh Amanda. Kepada Amanda dipersilahkan. Sini akan menjelaskan tentang apa saja partisipasi politik konvensional lainnya yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang apa itu partisipasi. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini bisa bersifat pribadi-pribadi, kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, legal ataupun ilegal, efektif ataupun tidak efektif. Lalu, adapun tipologi partisipasi politik ini terbagi menjadi dua, yang dimana partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Partisipasi politik konvensional yaitu adanya pemberian hak suara, diskusi politik, kampanye, membentuk atau bergabung dengan suatu kelompok, komunikasi dengan pejabat politik ataupun administratif. Lalu partisipasi politik non-konvensional adalah adanya pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok massa, kekerasan politik terhadap benda, yaitu perusakan ataupun pemboman. Lalu adanya kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Yang terakhir adanya perang gerilya ataupun revolusi. Dalam batasan-batasan partisipasi politik ini, menurut Huntington dan Nelson, ada tiga, yaitu pertama, partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan yang dimana bukan sikap, yang dalam artian mereka tidak memasukkan komponen subjektif seperti pengetahuan, keefektifan politik, namun hanya bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk ketindakan politik. Yang kedua, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat ataupun orang berpengaruh. Yang ketiga, adanya kegiatan politik, yang dimana kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Lalu adanya tipologi partisipasi politik, yaitu ada tiga, yang dimana partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input ataupun output, yang dimana setiap warga secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik dan lain sebagainya. Yang kedua, partisipasi pasif, yaitu
partisipasi yang berorientasi hanya pada output, di mana masyarakat hanya akan mentaati peraturan pemerintah yang ada, menerima dan melaksanakannya. Yang terakhir adanya golongan putih atau golput, yang dimana golongan ini adalah kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dan apa yang telah dicita-citakannya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Amanda. Selanjutnya yaitu materi yang akan dibacakan oleh Angela. Kepada Angela dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai budaya politik Madusana. Budaya politik yang dicermati dari Pilkada Wako dan Cawako Padang di atas mengentenggahkan konsep Madusana sebagai suatu nilai yang menjiwai keseluruhan praktik politis di Kota Padang. Istilah Madusana berarti persaudaraan yang berkonotasi dalam dua hal, yaitu dalam wilayah Minangkabau, Madusana mengandung arti persaudaraan dalam satu kaum dan dalam satu suku. Semakin luas ikatan persaudaraan, maka hubungan semakin sebagai suatu kekerabatan semu. 2. Madusana sejatinya berasal dari suatu keturunan kerabat dan dalam satu kesatu warga luas dapat terjadi 2-3 tingkat dari posisi ego. Pada tataran ini, ikatan persaudaraan sangat kuat dan memiliki orientasi menjaga garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Itu disebut dengan matrilineal, yang berarti harta pusaka diwariskan terutama untuk anak perempuan. Secara politis, Madusana yang dipergunakan dalam istilah pilkada masih dianggap jargon politik dari kalangan elit untuk membangun kebersamaan, namun masih memiliki semangat kompetisi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu pada saat ini, gagasan kekuasaan tergambar dalam tradisi sosial politik orang Minangkabau yang dijalankan dalam sistem pemerintahan nagari, bukan pada sistem kerajaan atau keraton seperti halnya di masyarakat Jawa. Secara tradisional, nagari didefinisikan sebagai unit teritorial yang berdiri sendiri. Karakteristik yang utama dari nagari adalah memiliki pemerintahan sendiri dalam wilayahnya yang terdiri dari berbagai dusun, koto, atau karata. Nagari memiliki masyarakat sendiri dan sistem pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan kepada hukum adat. Gambaran yang paling nyata adalah nagari memiliki karakter otonomi kekuasaan yang kuat, seperti dalam istilah adat salingkan nagari. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa nagari dapat berfungsi sebagai lembaga independen dari negara atau sistem yang lebih tinggi dari nagari. Selain itu, urusan adat, agama, kekerabatan, dan sistem pewarisan harta pusaka, kepemimpinan diatur dalam suatu kerapatan adat yang disebut kerapatan adat nagari. Sebagai suatu wilayah yang otonom secara adat, nagari mensyaratkan diri untuk memiliki beberapa fasilitas utama untuk kepentingan masyarakatnya, yakni tersedianya jalan, pemandian umum, masjid, kerapatan adat, rumah gadang, pekuburan, dan lapangan terbuka untuk kepentingan umum. Biasanya, setiap nagari memiliki salah satu tradisi sosial politik tersebut, meskipun ada nagari yang menggabungkan dua model tradisi pemerintahan tersebut, seperti halnya nagari Salo di Kabupaten Agam. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Nurul Azizah sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.